anak lulus MI kudunya sekolah, kalau ke MTS, SMP. Maunya kita mah masuknya sanawiyah, maunya dia SMP, maunya kita SMP, maunya dia sanawiyah. Banyak banget mak bapak kita ini lama bini berantem gara-gara mikirin anak ujian. Lu maunya di mana bang emang? Lu maunya sanawiyah, tapi dengan SMP bang. Enggak, sanawiyah SMP, udah biar adil nggak usah disekolahin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur 'ala an-ni'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min ardi wa sama'i. Al-hadisul qudsi. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Salih beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat. Para asatidz, para kiai yang kami hormati, wabil khusus Fadilatul Ustaz Kiai Haji Fikri, Bapak Kiai Jamaluddin, Bapak Kiai Kamaluddin, pada asatidz yang lain, jamaah yang hadir, insyaallah kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, lupa Ustaz Khalid biasa calon nggak kesebut. Saya itu kiai suka deg-degan. Tadinya udah semangat Pak ceramah, ini gara-gara MC nyebut kiai deg-degan. Begini, maaf, saya pernah tanya sama kiai saya di pondok, kiai, apa yang disebut kiai itu seperti apa? Jawaban kiai saya, menurutmu yang seperti apa? Ini saya nanya malah ditanya lagi. Karena saya pada waktu itu masih kecil, jawaban saya begini, ya yang ceramah-ceramah itu. Ada kiai saya, bukan. Menurut Kiai Idris Kamali, Kempek, Cirebon, beliau juga bergelar Al-Muslim karena pernah membaca kitab Sahihain Bukhari Muslim, pewaris tahta kitab Sahih Bukhari di pesantren Teguh setelah meninggalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syarat kiai itu 5. Yang pertama, bisa ngimamin sholat jamaah. Ini jadi syarat pertama, bisa ngimamin sholat jamaah. Yang kedua, jangan sering nerima undangan keluar.
Wah, repot itu. Kalau sering nerima undangan keluar, itu berarti membina daerahnya sendiri, dia nggak konsen. Karena kiai itu bahasa Jawa, iki wae. Kalau sebelum kiai namanya kan sunat. Su artinya bagus, nan kelakuan. Orang yang bagus ditiru kelakuannya di daerah itu, di kampung itu. Jadi yang kedua, jangan sering nerima undangan keluar. Yang ketiga, jangan sendu. Apa sendu? Senang duit. Nah ini berapa juga ini? Iya, kalau Ustadz kredit motor jatuh tempo nggak dapat panggilan, repot. Yang keempat, harus istiqomah. Yang kelima, harus sabar. Jadi yang pertama, bisa ngimamin sholat jamaah. Yang kedua, jangan sering terima undangan keluar. Yang ketiga, jangan sendu, seneng duit. Kalau saya tawadu, tahu warna duit. Yang keempat, kudu istiqomah. Yang kelima, kudu sabar. Ini satu aja saya nggak bisa. Satu aja saya nggak bisa. Saya pernah mengundurkan diri jadi khotib di Masjid Baitur Rahman Gotong Royong Cilandak, masjid megah. Kenapa saya ngundurin diri? Karena suatu saat saya khotib, pengurus masjid bilang, Ustadz nanti imamnya dari ustadz lain. Secara hati singgung, ada apa nih? Kan gitu. Udah apa-apa. Begitu selesai Jumatan, saya bilang, emang apa imamnya orang lain? Kan wal imamu yaktubu faqat lalu. Berarti yang khutbah itu kan imam. Kan itu. Kata dia, katanya bacaan Qur'annya Ustadz saya itu ada yang kurang. Baik, kalau begitu saya berhenti jadi khotib sini. Kenapa? Malu saya. Karena saya bukan kiai, bukan ngambek, malu. Kenapa? Berarti saya merugikan semua orang. Gitu. Ternyata begitu diteliti, nggak ngerti tajud. Nggak ngerti tajudnya apa? Kiai Fikri mungkin tahu, tapi ini bacaan aneh. Ila sama unfatarat wa idal kawakibu tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu buatirat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Saya kalau baca terusannya, ya ayyuhal insan, saya berhenti dulu, baru ma gharraka bi rabbikal karim. Itu dikritik, katanya nggak berhenti, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Baik, ya sudah, apa-apa. Padahal silakan buka Al-Kasyf an Wujuhil Qiraatis Sab'i. Buka kitab Al-Kasyf an Wujuhil Qiraat. Itu bacaan mengandung zauqul lugh. Namanya cita rasa bahasa. Paham nggak? Paham nggak paham? Manggut aja di sini makan berkat dulu. Saya bilang, saya berhenti. Merugikan semua orang. Saudara sekalian yang saya hormati, perjalanan hidup manusia itu mengalami tahap demi tahap. Latar kabunna tobakon atobak, fase demi fase. Islam ini muncul sebagai grand teori, sebuah teori besar yang tidak bisa terkalahkan. Maka mohon maaf, ketika ada mahasiswa penelitian di Pangkalan Jati Baru, dia mengatakan dalam skripsinya konsep Quran. Saya bilang konsep itu berangkat dari wacana, wacana itu berangkat dari pemikiran.
Al-Quran itu kalam qadim la yumalu sama'uhu, nggak boleh dibilang konsep Quran. Berarti sama aja Al-Quran itu berasal dari pemikiran, bukan sebuah grand teori. Cuma dalam pengamalannya berdasarkan adat istiadat kehidupan manusia. Dan kalau mau lihat Islam itu di Indonesia, coba orang hamil 7 bulan ngadain selamatan, adanya di Indonesia doang. Di Arab sono nggak ada, Pak. Selamatan 7 bulan itu nggak ada. Yang disebut dengan walimatul hamil, cuman diisi dengan selamatan. Kenapa selamatan? Berasal dari doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiti. Ya cuma nggak salamatan, selamatan. Nanti anak lahir ada lagi selamatan. Walimahnya namanya walimatut tasmiyah, ngasih nama. Bayi lahir 7 hari, akekah kasih nama. Jangan sampai udah 7 hari orang tua belum dapat nama. Ini berapa? Dalam fikih ada masalah, bagaimana kalau bayi lahir meninggal, wajib gak akekah? Jadi sunnah muakkad gak akekahnya? Ternyata tidak. Kenapa? Kalau diberi nama sampai 7 hari minta berhenti, berarti bayinya hidup sampai 7 hari. Kalau lahir meninggal ya gak usah. Karena apa? Ya tadi kan bunyinya hari ke-7 gitu. Oh saya mau akekah juga, ya nggak apa-apa, ya mubah, ya sedekah biasa gitu. Kasih nama yang bagus, karena besok di hari kiamat kita ini dipanggil berdasarkan nama kita masing-masing. Ya Hasan, digeroin. Yang kayak orang dulu lahir selamat kasih nama selamat gitu. Lahir di atas balok kasih nama balok gitu. Dulu ada pendaftaran santri baru, nama bapak siapa, nama ibu siapa, nama ibu Hajah Sa'amah. Lu pernah ada? Hajah Sa'amah, Sa'amahnya apa artinya? Ternyata 2 versi. Ada yang bilang Sa'amah itu racun apa ada yang bilang kehendak atau apa. Kasih nama yang jelas. Sampai Ibnu Malik itu mengatakan ismun yu'ayyinu musamma mutlaq. Nama itu menentukan yang dinamain. Orang Jawa bilang asmo kinario Joko. Pasti tahu orang Jawa. Nama itu menentukan yang dinamain. Ya coba kalau orang dikasih nama asal-asalan, lahirnya seret, dinamain seret. Nasib orang kan kita kagak tahu. Begitu udah gede jadi rektor, guru besar. Begitu wisuda kata MC, hadirin dimohon berdiri karena Bapak Rektor Profesor seret udah datang. Enak. Kasih nama tuh Khalid, cakep. Artinya apa? Abadi. Jadi nggak mati-mati sampai ke hari kiamat. Sampai memotong. Kamaluddin, orang pemilik agama yang sempurna. Cakep. Juga jangan lebay. Zaman sekarang lihat anak sekolahan.
namanya 4 kata. Iya, dulu zaman baba nih 1 Sa'ali, udah gitu aja udah. Iya, kalaupun ada 2 itu embel-embelnya Muhammad, kalau nggak Ahmad, kalau nggak Abdul, begitu doang. Saya kan guru, itu pernah ngisi ijazah, bingung. Jadi karena tulisan saya jelek, Pak, ini nulis ijazah namanya boleh disingkat apa enggak? Enggak boleh. Jadi namanya panjang banget, Pak. Namanya begini, Anggita Lestari Pangestuti Purnomo. Dan di lembar ujian aja, di komputer, lembar ujian jawaban komputer, agak muat tapi disingkat-singkat. Banyak kan sekarang. Boleh nggak ngasih nama di Quran? Boleh. Dari Quran boleh. Dari Asmaul Husna boleh. Tapi maaf, depannya tambahin. Yang sudah ya sudah. Orang ngasih nama begini. Nama siapa? Rahman. Yang betul Abdur Rahman. Kalau kurang tambahin aja sendiri. Karena Rahman itu maha pengasih. Tapi kalau Abdurrahman, hamba yang maha. Misalnya namanya siapa? Rohim, ya kasih tambahin aja depan Abdurrahim. Coba kalau nama Rohim doang, berarti pengasih di akhirat. Tinggal nyamain Tuhan, kurang etis. Dulu ada ya Pak, dulu yang di medsos nama orang namanya Tuhan, dulu ada itu. Iya, orang namanya Tuhan. Ada lagi namanya Allah. Temen saya itu pondok salaf, ilmu alatnya main, ilmu nahunya mantap. Cuman akhirnya menimbulkan fitnah. Anaknya dinamain, ya cuma nggak masuk akte. Dia bilang, anak ente mau dinamain siapa? Allah. Hah? Maksudnya Al-Lahu. A-nya listighraqil jinsi, lahu baginya. Jadi segala sesuatu baginya. Ya iya bener kata ente, tapi kata orang beda. Jadi pengennya anak saya ini punya semua makanya namanya Al-Lahu. Jadi namain Allah. Wah parah itu orang. Ya, tapi kan akhirnya jadi fitnah. Makanya nama itu doa. Seperti Hasan itu kan bagus. Bagus dalam pandangan siapa? Orang banyak. Makanya Bang Hasan harus khotbah Jumat. Biar bagus dilihat orang. Iya, loh, Hasan itu bagus, Birun itu juga bagus. Tapi ada nggak orang namanya Bir? Birul Waliden itu ada. Kalau anak dulu punya murid namanya Birul Waliden. Kalau Birun itu bagus, baik, tapi attitude, sikap. Kalau Hasan itu bagus dalam pandangan orang banyak. Sampai dibilang mara'ahul muslimuna hasanun fahuwa indallahi hasan. Sesuatu yang dipandang oleh mayoritas umat Islam itu baik, maka menurut Allah juga baik. Ada walimatul tasmiyah. Ntar anak udah gedean dikit, ada lagi namanya walimatul khitan, sunat, ya kan? Ntar habis khitan, anak udah gede, udah melanglang buana kemana-mana, pulang dari pesantren atau pulang habis nuntut ilmu, habis dapat gelar, orang tuanya nggak ada yang selamatan juga, seolah-olah habis menempuh perjalanan jauh. Ada lagi namanya walimatun naqiyah, selamatan selesai studi, seolah-olah dari perjalanan jauh habis. Makanya kalau punya anak nih lulus dari pesantren, selamatan.
ngundang Kiai Fikri, ngundang saya. Ntar anak udah gedean lagi, udah mulai kenal lawan jenis, rasanya cocok, ada lagi namanya walimatul arus, jadi nganten, udah bisa di nganten, nanti dia dikasih rezeki sama Allah, bisa pergi haji, namanya walimatus safar. Nah, Islam itu diletakkan di situ. Kalau tidak ada walimah tadi, maaf, kita mungkin nggak dapat tambahan ilmu. Tuan rumah wanaji salih ngarepin kita doain, kita kesini dapat tambahan ilmu. Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu kudu datang kitanya, nggak boleh didatangi. Maka saudara, hidayah itu harus diartikan aktif, bukan pasif. Pernah nggak bapak-bapak punya temen rada bangor? Tahu bangor nggak? Nakal. Kita ingetin, mbak yang udah umur udah tua, belum dapat hidayah ini. Pernah nggak ngomong gitu? Ada nggak? Itu salah. Kenapa salah? Begini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kebanyakan, bahkan di Quran terjemah Departemen Agama itu ngartinya begini, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Ini menimbulkan penafsiran yang confuse, bingung. Kenapa? Oh, Allah ngasih hidayah milih-milih, tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Kalau Allah mau, Allah kasih. Enggak ya enggak. Maka sama saya, domir mustatir saya enggak kembaliin ke Allah, saya kembaliin ke eman. Walakinallaha yahdi may yasha, yasha-nya kembali ke eman. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang mau. Artinya apa? Hidayah itu harus dijemput. Hidayah itu gak ujuk-ujuk datang sendiri. Pengen bener, datang ke masjid. Pengen bener, datang ke talim. Bukan dekem baik di rumah. Yasanya itu kembali ke man, bukan ke Allah. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang mau. Ya, agamanya udah ada, Rasulnya udah ada, diteruskan oleh ulama. Tinggal kitanya yang mau apa enggak. Kan begitu kan? Enggak dekem di rumah, dulu kapan sembahyang? Belum dapat hidayah ini. Ya kagak gerak. Al-harokah barokah. Bergerak dulu baru dapat berkah. Datang dulu ke pengajian baru dapat berkat. Nah begitu maksudnya. Iya kan? Sekarang pengajian khitan, karena kita datang kita tahu, oh khitan itu begini. Coba kalau nggak datang, dapat nggak? Enggak. Ya syaknya itu karena kita mau. Saya pernah waktu ujian skripsi itu saya bacakan ayat, saya balikan domir yang keempat, dosen saya bingung. Apa maksud Anda itu? Kembali saya terangin das. Sama kayak ilmu nggak ada yang ujuk-ujuk datang sendiri. Ada memang ilmu wahbiyah, pemberian Tuhan langsung ada, tapi itu prosesnya nggak ujuk-ujuk begitu, enggak. Yang kebanyakan oleh kita adalah ilmu kasbiyah, ilmu yang kita peroleh dengan cara berusaha mendapatkan ilmu itu. Kalau nggak ada walimah begini, acara selamatan begini, nungguin ngaji bab khitan, lama. Tadi yang baca oleh Kiai itu, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Itu surat kan panjang itu,
Lu berapa tahun kita ngaji baru ketemu ayat itu. Hah? Walimatul khitan. Saya ini mohon maaf, selama saya belajar saya belum pernah nemuin doa khitan. Atau Kiai Fikri tahu kali ya doa khitan itu apa? Tetangga saya bapak-bapak kenal Dokter Haji Karsono, tukang sunat muslim haji. Saya bilang, Pak Haji, Pak Haji kan mengkhitan anak-anak. Iya. Pak Haji doanya apa? Bacanya ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu mah bukan, itu mah biasa, itu mah bismillah sholawat. Coba ada nggak doa khitan? Jangan kan? Ya padahal masuk WC lah ada doanya, keluar dari WC ada doanya, mau gegaras apa sih namanya, mau makan ada doanya, habis makan ada, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, apa yang mau bikin anak ada doanya, benar nggak? Tapi doanya khitan apa? Ternyata saya pikir-pikir begini, khitan itu posisinya sama dengan fitrah yang lain. Kata Nabi, apa hadis riwayat Sunan Tirmidzi kalau nggak salah, al fitratu khamsun, kesucian itu ada 5. Ada wafi riwayatin khamsun min al fitrah, kesucian itu ada 5. Pertama al khitan, bersih, itu 5. Pertama khitan. Yang kedua al istihdad, ini maknanya yang enak apa ya, mencukur bulu kemaluan. Nah itu udah paling sopan bahasanya. Iya, udah paling sopan itu, mencukur bulu kemaluan. Masya Allah, beruntung kan sudah jadi orang Islam sudah. Sampai urusan bulu gituan diatur. Wa taqlimul azfar, yang ketiga motong kuku. Yang keempat wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang kelima waqasus syarib, nyukur kumis. Jadi posisi khitan itu sama dengan nyukur kumis, motong kuku, bersihin bulu ketiak, ya kan, bulu kemaluan. Makanya nggak ada doanya. Emang ada doa nyukur kumis? Ada doa motong kuku? Nggak ada. Yang 4 itu nggak pakai selamatan. Pernah itu Ustaz Khalid diundang. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kalian mau mengundang selamatan? Selamatan apa? Nyukur bulu ano. Bulu apaan? Iya bulu ano udah pokoknya. Gak ada kan? Atau undang selamatan motong kuku ada? Gak ada. Undang selamatan habis nyabutin bulu ketek, gak ada. Kenapa? Kenapa yang satu ada selamatannya, yang khitan kenapa dibikin selamatan? Karena kaitannya anak itu adalah investasi orang tua. Dalam ilmu waris adalah al-walad bimanzilatil ab, anak itu menempati posisi bapak, artinya bapak punya harapan besar kepada anak untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan. Ini yang benar. Banyakan bapaknya marajin ibadah, anaknya kagak. Ada apa enggak yang begitu? Banyak anak. Ada apa enggak yang begitu? Ada. Yang mana orangnya bang? Mestinya kalau bapaknya rajin ibadah, ahli masjid, ahli taklim, anaknya kudu lebih dari itu. Karena cerminan orang tua itu di anak. Anaknya siapa sih ini? Nakal bener. Yang ditanya begitu. Yang dianya begitu.
Anaknya siapa sih ini? Gurunya bisa disalahin. Sekolah di mana sih ini? Tuh. Anak itu cerminan. Hati-hati. Di Quran itu anak ada 3. Yes, paling ringkasnya ada 3. Pertama, anak itu bisa jadi fitnah, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu ujian buat kamu. Banyak banget orang tua diuji sama anak. Banyak banget orang tua diangkat derajatnya sama anak. Banyak juga orang tua derajatnya jatuh karena anak. Orang tuanya kaya, harta selebar jagat, tanah sono kemari, bukan meter, hektar. Habis sama anak. Banyak. Kita juga tiap hari cuma mungkin ujian kita mah kecil-kecil, Pak. Neng, diam-diam di rumah. Bapak mau kemana? Mau ke masjid. Bapak jangan ke masjid. Tuh, ujian itu. Ujian itu. Apalagi anak makin lama makin gede diuji kita. Apalagi ini anak maunya mondok di mana maunya? Sono di Jawa Timur. Emaknya kagak tega. Ujian. Banyak orang tua ngikut arisan. Buat apa sih? Anak. Iya kan? Pernah saya sama mak saya nganterin mak saya. Kata dia gini, Tong pinjem pulpen. Buat apa? Nulis nama amplop. Tulis nama, dimasukin 200.000 kondangan. Kondangan banyak amat kata gitu. Lah kan ntar kalau Umi ngawinin, Umi dibalikin juga segini. Begitu katanya. Pikirannya jauh ke anak nih. Luar biasa. Loh. Yang kedua, auzubillah min dzalik. Anak itu bisa jadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum, inna min auladikum, saya lupa ayat. Aduwalakum. Anak itu, istri dan anakmu bisa jadi musuh buat kamu. Ini paling nyakitin ini. Dari kecil kita emong, kita rawat, kita sekolahin, udah pinter, malah minterin orang tua. Maka dalam ta'limul muta'allim, kalau kita nyekolahin anak, kalau kita mau belajar, niatnya apa? Bukan supaya pinter, li izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Sebab kalau niatnya nanti pinter, nanti jadi minterin orang. Banyak orang tua sakit hati karena pupus harapan tidak sesuai yang diharapkan. Begitu nih anak udah pinter malah ngelawan nama orang tua. Pernah kan saya ceritain, bapaknya Amil tukang tahlil, itu anak disekolahin dari amplop tahlil, sampai gede dikuliahin dari amplop tahlil. Begitu kuliah belajar filsafat, tapi belajarnya kagak bener, filsafatnya bener, belajarnya yang kagak bener. Akhirnya udah pintar nyalain orang tua. Mau kemana bang? Mimpin tahlil, bid'ah. Anaknya sendiri ngomong begini. Padahal tuh anak udah pintar gara-gara dibiayain dari duit jadi anak bisa jadi musuh. Yang kita pernah dengar di berita, tibang anak nih, orang tua makan bahasanya sama anak, kalau nggak punya duit minjem. Ngomong minta itu kagak enak. Gue minta duit sama anak kagak enak, bahasanya minjem. Cuman anak kudu ngerti nih, yang minjem orang tua, mestinya jangan dikasih akad pinjam. Itu kan orang tua ngomong, gue minjem duit tong, berapa bang, tergantinya sekian ya. Lah kalau orang tua mah bukan minjem, bahasanya doang. Sakit
anak nagih. Ini nenek-nenek udah bokok, ingetannya udah kurang. Begitu ditagih aja kan namanya orang lupa. Sampai dibawa ke pengadilan, dikasusin hukum perdata. Katanya apa? Emaknya punya utang. Astagfirullah. Ada itu Pak. Tuh, anak bisa jadi musuh. Jadi yang ketiga, anak itu qurrata a'yun. Nah ini yang enak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang sedep dipandang mata, nggak kudu pinter, pokoknya sedep dipandang mata. Makanya kita kalau punya anak, yang pinter jangan dipuji, yang bodoh jangan direndahkan. Sebab yang pinter kalau kita puji, belum tentu Pak udah gedenya ngerawatin kita, belum tentu. Karena pinter sibuk. Kita udah kagak kerja, masa pensiun, bini kita udah kagak kerja. Tiba kita dua-duaan aja di rumah, namanya awak, badan kagak selalu sehat, badan kagak enak. Karena itu kagak ada yang bisa disuruh, anak udah pisah kemana-mana. Kita nelpon anak kita, tolong lu pulang kemari, ada meeting Mak, ada meeting. Kenapa begitu? Pinter tuh anak. Anak bodoh jangan dihina, justru anak yang bodoh itu yang ngerawatin orang tua. Dia orang kagak kemana-mana dia mah. Lah iya kan? Dia malah nggak kemana-mana dia mah. Dia kerjaannya apa? Ya udah dampingin orang tua aja udah. Saya pernah diundang haul orang Andara, saya nggak usah sebutin namanya, pasti ada yang kenal. Punya anak 5 laki, yang perempuan 3. Tinggalin banda banyak. Itu yang inget haul, maaf, yang rada-rada. Ngomongnya udah agak jelas. Kotok, ngomongnya begitu bahasanya, narik urat. Ustaz, salah apa Bang? Ngundang haul, ini mulut udah berbusa. Ngundang haul. Ngapa ente yang dateng? Abang ente mana? Ini mau udah kagak ada pikirannya. Gitu. Nah saya mengamalin aja kata kiai, katanya kan kalau pengen ngeliat Tuhan yang kelihatan kan orang tua ya Pak Ustadz ya. Itu emang saya mendapat kontrakan ditinggalin dari mana kalau bukan dari baba. Biarin dia sama saya mah nggak bisa ngaji, gue nggak ngapa-ngapa. Biarin saya mah nggak bisa kayak abang-abang saya nggak ngapa-ngapa. Yang penting merawat orang tua aja dah. Lah emang abang dulu mohon maaf sekolahnya sampai mana? Ya tiba sampai SD. Saya mah kelas 3 tuh baca nulis udah. Itu abang yang mau sarjana pada kaget. Begitu haul kagak pada datang tuh abangnya. Rumahnya udah di sampingnya. Iya. Makanya anak pintar jangan dipuji. Jangan kita punya anak 2, yang satu pintar, yang satu kagak. Jangan banding-bandingin. Jangan. Lu, apa abang kayak abang lu no? Jangan begitu, jangan. Justru maaf. Loh, justru maaf. Anak yang dikasih kekurangan IQ itu yang biasanya dekat sama orang tua. Gitu. Makanya kita jangan banding-bandingin. Lu jangan goblok banget apa kayak abang lu no pinter, jangan. Semua itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurrata a'yun, yang sedap dipandang mata. Cuman menjadikan anak qurrata a'yun bukan anak udah badannya, dari sebelumnya. Saya ingat cerita Hadratul Kiai Hasyim Asy'ari, dia menikah dengan ibu Nyai Nafiqah, anak kiai dari Madiun. Ya namanya pengantin baru, malamnya kan malam pengantin. Itu Bu Nyai bilang begini, bahasa kita, Mas, saya tahu sampean punya hak kepada saya dan saya pun punya kewajiban kepada sampean. Jadi malam pertama ya, terus maunya apa deh? Saya mau minta izin, boleh enggak? Izin apa?
saya mau puasa dulu. Kira-kira kata Kiai Hasyim Muda, paling sehari. Kira-kira begitu. Saya mau puasa, siangnya jangan saya ini disentuh. Siangnya saya puasa, malamnya saya jangan disentuh. Ya kalau semi-semi aja nggak apa-apa. Kalau full jangan. Nanti kan maksud saya. Kata Kiai Hasyim, ya paling sehari semalam doang. Kiai Hasyim nanya, berapa hari puasanya? 3 tahun. Wah, nah, kalau kita mau keburu karatan. 3 tahun. Ditanya, emang apa mesti 3 tahun? Tabaruk ngambil barokah puasa, poso, neposing rosok.